Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Imitantio Rosari, dalam renungan singkat dengan tema Tuhan ajarlah kami berdoa. Rabu 9 Oktober 2024, Minggu Biasa ke-27. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dalam renungan malam ini sungguh sangat menarik, di mana Kristus mengajar kita sebagai umat beriman untuk berdoa kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita kecil atau kita memasuki pendidikan iman atau kita memasuki pendidikan formal agama Katolik atau agama Kristen, kita sering mendengar doa Bapa Kami, doa yang sangat populer di kalangan umat Kristiani, bahkan menjadi kewajiban kita untuk hafal dan memahami apa itu doa Bapa Kami. Karena bagi kita doa Bapa Kami adalah doa pokok umat beriman, di samping doa Salam Maria, kemuliaan dan lain-lainnya. Doa Bapa Kami juga dikenal dengan sebutan The Lord's Prayer dalam bahasa Inggris atau Pater Noster dalam bahasa Latin. Hal ini menunjukkan universalitas dan pentingnya doa ini dalam tradisi Kristen, sehingga dikenal dengan nama yang berbeda dalam berbagai bahasa. Doa ini bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang diucapkan, tetapi juga merupakan panduan yang sangat berharga tentang bagaimana kita seharusnya berdoa. Kita tahu sebagai orang beriman, doa adalah nafas hidup. Yesus Kristus memberikan kepada kita suatu contoh konkret tentang elemen-elemen yang perlu ada dalam doa kita. Seringkali kalau kita berdoa, kita hanya memohon, seakan-akan memaksa Tuhan untuk mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Kita lupa esensi dari doa itu sendiri. Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus mengandung petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya memuliakan Allah, merenungkan kehendak-Nya, dan meminta kebutuhan-kebutuhan kita. Selain itu, doa ini memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam doa Bapa Kami, kita diajarkan untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dan berbalik dari dosa. Kita diminta untuk meminta pengampunan dosa-dosa kita dan bersedia untuk mengampuni pula orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ini adalah prinsip penting dalam kekristenan, di mana pengampunan dan kerendahan hati menjadi inti dari hubungan kita dengan Allah dan sesama. Doa Bapa Kami merupakan sebuah doa yang syarat dengan ajaran moral dan spiritual yang mendalam. Itu bukan hanya doa biasa, tetapi sebuah instrumen yang memandu kita dalam mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, sambil mengajarkan kita tentang rasa syukur, pengampunan, dan kepatuhan terhadap kehendak Allah. Kesederhanaan kata-kata dalam doa Bapa Kami menyembunyikan kekayaan makna dan ajaran yang sangat berharga dalam kekristenan kita. Katekese Paus Fransiskus menjelaskan bahwa doa Bapa Kami adalah landasan dari kehidupan doa kita umat Kristiani. Jika kita tidak mampu untuk memulai doa kita dengan kata ini atau Bapa, maka doa kita akan kemana-mana. Demikian intisari dari katekese Paus Fransiskus.
Paus Fransiskus dalam homili misa harian itu mengatakan bahwa doa bukanlah kata-kata ajaib bagi orang Kristen. Namun ketika kita berdoa Bapa kami, kita dapat merasakan Tuhan sedang melihat atau memandang kita. Yesus selalu berpaling kepada Bapa di saat-saat yang paling menantang. Berangkat dari bacaan Injil tentang Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami, Paus merefleksikan nilai dan makna doa dalam kehidupan seorang Kristen. Dia menandaskan bahwa Yesus selalu menggunakan kata Bapa di saat-saat yang paling penting atau menantang hidupnya. Bapa kita tahu hal-hal yang kita butuhkan sebelum kita bahkan meminta kepadanya. Dia adalah Bapa yang senantiasa mendengarkan kita secara tersembunyi, seperti Yesus yang menasihati kita untuk berdoa secara tersembunyi. Melalui Bapa inilah kita menerima identitas kita sebagai anak-anak. Dan ketika saya mengatakan Bapa, maka itu mengarah tepat pada akar identitas saya. Identitas Kristen saya adalah menjadi anaknya, dan ini adalah anugerah dari Roh Kudus. Tidak ada yang bisa mengatakan Bapa tanpa anugerah Roh. Bapa adalah kata yang digunakan Yesus pada saat-saat yang paling penting, ketika ia penuh sukacita dan emosional. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ketika membangkitkan Lazarus di makamnya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bahkan pada saat akhir hidupnya, Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Paus Fransiskus menekankan betapa kata Bapa adalah yang paling sering digunakan oleh Yesus di saat-saat yang paling penting atau menantang hidupnya. Dia memperingatkan bahwa jika kita merasa bahwa kita adalah anak-anaknya, tanpa mempertimbangkan diri sebagai anak-anaknya, tanpa mengatakan Bapa, maka doa kita hanyalah doa kaum kafir atau sekedar kata-kata doa. Berdoa Bapa kami adalah landasan kita. Paus menekankan bahwa doa Bapa kami adalah landasan dari kehidupan doa kita. Jika kita tidak mampu untuk memulai doa kita dengan kata Bapa, maka doa kita akan kemana-mana. Demikian Paus Fransiskus. Itu menyangkut perasaan seperti Bapa yang menatap saya, dan saya merasa bahwa kata Bapa ini tidak sia-sia, seperti kata-kata dalam doa-doa orang-orang kafir. Bapa itu panggilan untuk dia yang memberi saya identitas sebagai anaknya. Ini adalah dimensi doa Kristen. Bapa dan kita bisa berdoa untuk semua orang suci, para malaikat, kita bisa pergi berziarah, dan semua ini indah. Tapi kita harus selalu memulai doa kita dengan Bapa, dan menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya, dan bahwa kita memiliki Bapa yang mengasihi kita, dan yang tahu semua kebutuhan kita. Ini adalah dimensi itu. Kembali ke bagian doa Bapa kami, di mana Yesus mengatakan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan mengampuni kita. Paus menyimpulkan bahwa doa terbaik adalah berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni semua orang dan melupakan dosa-dosa mereka. Ini baik bagi kita untuk menguji hati nurani kita sendiri tentang hal ini, mengampuni kesalahan kita. Bagi saya, demikian Paus Fransiskus menyebut, apakah Allah sebagai Bapakku? Apakah saya merasa bahwa Dia adalah Bapa saya?
Dan jika saya tidak merasa seperti itu, maka biarkan aku meminta Roh Kudus untuk mengajar saya untuk merasa seperti itu. Dan aku bisa melupakan pelanggaran, memaafkan, melepaskan itu. Dan jika tidak, mari kita tanyakan Bapa. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat penting dalam tradisi umat beriman. Hal ini karena diajarkan langsung oleh Kristus Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana ia seharusnya berdoa. Doa Bapa kami memiliki makna yang sangat mendalam dan berharga. Dalam doa ini kita diajarkan untuk mengakui dosa kita kepada Allah dan berbalik dari dosa. Ini adalah prinsip sentral dalam kekristenan, di mana pengampunan dan kerendahan hati selalu menjadi gambaran atau ciri hidup orang beriman. Sejak abad pertama, doa Bapa kami dianggap sebagai doa khusus bagi orang yang sudah menjadi anggota penuh gereja. Orang yang belum dibaptis biasanya tidak diizinkan untuk mendoakan doa ini, karena ia mencerminkan hubungan yang dalam antara orang yang percaya dan Allah. Doa Bapa kami memiliki tempat yang sangat penting dalam ibadah Kristen dan Katolik. Doa ini sering diajarkan kepada anak-anak sebagai doa pertama dalam kehidupan rohani mereka. Dan itu menjadi dasar dalam kehidupan doa umat Kristiani di seluruh dunia. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Itulah permohonan indah dari para murid kepada Yesus. Permohonan yang sebaiknya mendorong kita untuk melihat kembali hidup doa kita. Ada saat kita berhenti berdoa karena terpuruk dalam kehidupan, karena merasa sulit untuk merangkai kata, karena merasa kecewa akibat doa-doa yang tidak dikabulkan, atau mungkin sebaliknya, karena apa yang kita inginkan semuanya sudah tercapai. Saat-saat semacam itu seharusnya justru membuat dengan rendah hati memohon kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Berdoa hendaknya menjadi keinginan kuat dalam diri kita, seperti yang ditampakkan oleh para murid Yesus. Mereka rindu memanjatkan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ini bukan sekedar basa-basi. Keinginan tersebut lahir dari kegelisahan dan harapan mereka yang terdalam. Karena itu, Yesus kemudian mengajarkan doa yang indah kepada mereka, yakni doa Bapa kami. Dengan doa Bapa kami, Yesus mendorong kita semua untuk selalu memohon kepada Bapa, supaya kehendaknya terjadi dalam keseluruhan perjalanan hidup manusia di dunia ini. Mas. Telah lama Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam
Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh menghayati doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Yesus, atau hanya sekedar menghafal namun tanpa makna? Dan jika selama ini kita hanya sekedar menghafal doa Bapa kami namun tanpa makna, maka mulai sekarang kita berusaha untuk menghayati makna setiap kata. Apalagi doa Bapa kami merupakan salah satu doa pokok dalam gereja Katolik. Dan Yesus mengingatkan kita untuk tidak bertele-tele dalam berdoa, melainkan berdoalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa dasar umat Kristiani. Sebagai doa dasar umat Kristiani menghafalnya di luar kepala. Doa Bapa kami didaraskan di setiap kesempatan dalam kehidupan gereja, dalam liturgi, dalam sakramen-sakramen gereja, dalam doa bersama maupun doa pribadi. Doa Bapa kami adalah doa yang amat berharga bagi umat Kristiani. Tujuan doa Bapa kami adalah untuk membangkitkan serta menyemangati iman kita. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajak kita untuk datang kepada Tuhan sebagai Bapa. Sungguh, doa Bapa kami merupakan ringkasan seluruh Injil. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ketika Musa mendekati Tuhan di Gunung Sinai, ia mendengar suara yang berkata, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Suatu jurang perbedaan yang tak terhingga memisahkan kita dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengundang kita untuk mendekati Tuhan yang jauh di atas pengertian manusia, yang tinggal dalam misteri, yang kudus dan mulia. Kita boleh memanggil Tuhan sebagai Bapa. Menyebut Tuhan sebagai Bapa bukan berarti bahwa Tuhan itu pria. Tuhan jauh di atas kategori pria dan wanita. Tidak akan ada satupun gambaran kita mengenai Tuhan yang sesuai. Tuhan yang ada di surga, yang namanya adalah kudus, tidak mungkin dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Dengan memanggil Tuhan sebagai Bapa, kita lebih tepat menggambarkan diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa kita mempunyai hubungan istimewa sebagai anak. Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya, dan kita berani mendekat kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan serta kemesraan seperti layaknya seorang anak datang kepada orang tua yang mengasihinya. Terlebih lagi, kita datang kepada Tuhan melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang mempersatukan kita dengan dirinya sendiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaan Allah, Yesus kerap kali mengatakan bahwa kuasa Allah akan datang dan memperbaharui seluruh ciptaan. Tuhan bagaikan seorang raja yang maha kuasa, yang akan memerintah bumi sesuai dengan rencana yang telah dinyatakan sejak dunia dijadikan. Kerajaan Allah akan ditandai dengan damai dan keadilan. Kerajaan Allah menurut Yesus tidak jauhlah, tetapi sudah berada di tengah-tengah kita meskipun masih terselubung. Dalam doa Bapa kami kita berdoa agar kerajaan Allah segera datang, agar kehendak Allah yang demi kebaikan kita terjadi di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kita adalah anak-anak Allah. Adakah yang lebih sederhana dan polos selain dari permohonan ini, di mana kita memohon rezeki, kata yang menggambarkan segala rahmat rohani dan jasmani yang kita butuhkan agar dapat hidup. Dengan kepercayaan seorang anak, kita mengatakan, "Berilah kami hari ini apa yang kami butuhkan. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Permohonan dari doa Bapa kami ini mengandung syarat. Bukan saja kita memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan kita, tetapi kita menghubungkan pengampunan yang kita terima dari Tuhan
dengan pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain bukanlah selalu hal yang mudah untuk dilakukan. Kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk melakukannya. Namun demikian, pengampunan harus diberikan. Jika tidak, kita sendiri tidak dapat menerima belas kasih Tuhan. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hidup itu tidaklah mudah. Hidup adalah berjuang setiap hari. Pencobaan seperti sakit dan kegagalan dapat mematahkan semangat kita. Nilai-nilai serta harapan palsu dapat membujuk kita dan pada akhirnya menghancurkan jiwa kita. Oleh karenanya kita mohon kepada Tuhan untuk menjaga agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, untuk membimbing kita agar melakukan yang benar, untuk membebaskan kita dari yang jahat, yang terus-menerus menunggu kesempatan untuk menjebak kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa Bapa kami merupakan ringkasan ajaran Yesus. Doa Bapa kami juga menawarkan rahmat Yesus sendiri, pengantaraannya kepada Tuhan, kepercayaannya yang total kepada Bapanya, serta kekuatannya untuk menjalani hidup dengan berani tanpa peduli apapun resikonya. Ketika kita mendaraskan doanya, semangat Yesus sendiri menjadi semangat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan singkat bacaan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat malam, berkah dalam.
jiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.